Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang metode cara membaca Al-Quran. Kita mulai dari halaman 14. Di halaman 14 ini kita akan belajar tentang penekanan panjang pendek, mulai dari fathah yang diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah yang diikuti waw sukun. Di halaman 14 ini di atas garis putus-putus nu yang dibaca panjang, nu, hi kasrah yang dibaca panjang, ha fathah yang diikuti alif dibaca panjang. Jadi penekanan pada bacaan panjang. Jadi pendidik harus mengawasi betul dan menekankan kepada anak didik bahwa capaian yang harus dicapai oleh anak didik itu adalah anak didik sudah bisa membedakan bacaan yang panjang dan bacaan yang pendek. Setelah dijelaskan bahwa ini yang dibaca panjang, kasrah yang diikuti ya sukun, dan fathah diikuti alif, dhammah diikuti waw sukun, sudah dijelaskan, baru dipersilahkan kepada peserta didik, anak didik untuk membaca. Contoh, nudiyah wa uhiyah, begitu. Jadi anak didik harus betul-betul bisa membedakan mana bacaan yang dibaca panjang dan mana yang dibaca pendek. Sahiha wa nuha wa fiha jahiluna. Boleh diacak, boleh ke bawah misalnya wa fumiha. Jadi kalau ada satu bacaan pendek yang dibaca panjang, itu salah. Berarti anak didik masih kurang faham terhadap bacaan yang harus dibaca panjang dan bacaan yang harus dibaca pendek. Apa yang harus dilakukan oleh pendidik? Merangsang kembali, baik dengan cukup menggunakan metode at-tanzil ini, alat peraganya, atau dengan alat peraga yang lain, papan tulis, diberi pemahaman ulang tentang perbedaan bacaan panjang yang dibaca panjang dengan bacaan yang dibaca pendek. Baru setelah itu dipraktekkan lagi. Kalau sudah dianggap mampu, misalnya di halaman 14 di bawah garis paling bawah itu pengenalan harkat. Ini harkat fathah. Kalau seperti ini fathah panjang. Ini kasrah panjang. Dhammah panjang. Ini fathah panjang. Kalau harkatnya berdiri kayak gini fathah panjang. Kasrah panjang kalau di bawah. Kalau kayak gini dhammah panjang. Baru dipindah pada halaman 15. Di halaman 15 ini adalah kolom praktek. Anak didik membaca dengan diawasi oleh pendidik. Wa fumiha
wa adasiha. Ini kan yang panjang hanya di belakang. Jadi betul-betul faham. Tidak boleh wa adasiha meskipun benar secara pengucapan hurufnya, benar secara pengucapan bunyi harokatnya, tapi panjang pendeknya salah. Berarti anak didik kurang menguasai pokok pembahasan yang harus dicapai di juz 2. Hati-hati, ini banyak yang dibiarkan oleh pendidik. Banyak pendidik itu yang kami jumpai ya, hanya mengutamakan ketepatan pengucapan harokat, ketepatan pengucapan hurufnya. Jadi pokok pembahasan yang harus dicapai itu kurang juga diperhatikan. Ini juga harus menjadi catatan penting oleh pendidik atau pengajar. Dilanjut oleh anak didik, wa basaliha idza nudiya fa'iluna sabila. Misalnya dibaca panjang terlalu nggak apa-apa. Di juz 2 ini yang penting tahu membedakan bacaan panjang dan pendek. Misalnya wa hiya, nggak apa-apa. Lebih dari satu alif nggak apa-apa. Karena memang penekanannya bukan anak didik tahu panjangnya bahwa ini satu alif, bahwa ini lebih, bukan. Yang penting tahu membedakan bahwa ini bacaan yang panjang dan ini bacaan pendek. Itu saja. Diacak boleh. Setelah dianggap mampu, baru pindah pada halaman berikutnya 16. Di halaman 16 ini pengenalan huruf dengan bentuk yang berbeda-beda. Kalau ini la, ini panjang, ini juga sama. Kalau ada kayak gini namanya la. Ini ka, ini juga sama ka. Jadi wawunya ini nggak boleh dibaca. Ha, ini ha, la. Jadi pengenalan bentuk huruf yang berbeda-beda. Itu satu. Yang kedua, pengenalan harokat fathah panjang. Di halaman 16 ini. Pengenalan harokat fathah panjang. Jadi kalau kayak ini dibaca panjang. La, ka, ha, begitu. Jadi itu. Selain mengenalkan bentuk ini, juga mengenalkan harokat fathah panjang. Setelah dianggap mampu, baru disuruh baca kepada anak didik. La salata, la zakata, wa duhaha. Tetap memperhatikan panjang pendek, karena pokok pembahasan yang sangat penting di juz 2 adalah pengenalan bacaan panjang. Fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya, dhamma diikuti waw sukun, atau fathah panjang, kasrah panjang, dhamma panjang. Intinya pengenalan bacaan panjang. Dan anak didik sudah bisa membedakan, kalau sudah di juz 2 selesai, sudah bisa membedakan mana bacaan yang harus dibaca panjang dan mana bacaan yang harus dibaca pendek. Ini di juz 2 harus betul-betul dicapai. Dilanjut misalnya wa ilahuna idza talaha bi ayatina. Ini kan pengenalan pengenalan harokat fathah panjang. Jadi
dibaca panjang. Jadi yang dibaca panjang bukan cuma fathah diikuti alif, tapi ada juga fathah panjang. Nah, di halaman 16 begitu. Kalau sudah dianggap mampu, baru lanjut di halaman 17. Ini kolom praktek. Disuruh baca wa ta'amika wa syarabika ila. Ini kan lanya dibaca panjang karena fathah panjang. Sekalian bentuknya kan sudah beda. Kalau di awal mungkin pengenalan lamnya tidak seperti ini. Sekarang ada la yang berbentuk baru, yang berharkat fathah panjang, dibaca panjang. Ila qulubina la yamutu manasikana. Dan contoh-contoh yang lain ke bawah. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.